Super Challenge, Super Break. Ini rasanya super. Kembali lagi kita berdua, Bung Orin. Betul, dan tentunya kami masih senang menemani Anda, para super friend yang berada di rumah dan teman-teman yang berada di sirkuit Kanjuruhan Malang pada kesempatan siang jelang sore hari ini, Bung Jamil. Yes, pastinya Anda sudah tidak sabar lagi setelah break beberapa menit. Kita akan segera memainkan lagi race berikutnya, yakni kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk lokal Jawa Timur kategori open ini, Bung, dengan bebek 2 tak 125 dan satu persatu tampaknya sudah line up, Bung Jamil dan Super Friend. Mereka sudah mulai menuju grid position. Dan siapa saja mereka, Bung? Ya, termasuk di dalamnya adalah pembalap dari King 23 ada M. Avin. Ya, kemudian juga ada kembali lagi Yostor mengirimkan Tobi Salim yang baru saja menyukseskan dengan gelar podium pertamanya di race hari ini. Ya, kita juga melihat ada Kiki Aransa dari Kapten 09 Abi Raka, Reksi Desmayarangga dari Serba Usaha, ada Ferry S. Mumu Tirta Beton. Mana ini grid 5, Ferry? S. Mumu. Ferry, jangan bergerak terlebih dahulu, Fer. Ya, perhatikan 10 detik bisa mendorong kamu jauh dari posisi teratas. Jadi perhatikan, Anda harus lebih fokus, Ferry. Sementara kita juga akan melihat Sakti Andre Himawan. Tadi yang baru saja berinterview dengan rekan kita Avi. Betul sekali. Kemudian juga ada Farel Ramadhani, Hamzah 100 Grup ITS, NGK NPP Koizumi RT. Ini timnya dari kota Kebumen, Jawa Tengah rupanya. Dan akan segera mengikuti jalannya race siang hari ini. Ada 32 ini di layar Anda, Kiki Aransa. Kemudian Ferry S. Mumu di sana juga sudah bersiap diri. Kami juga melihat ada Reksi Kipo Desmayangda. Betul. Kemudian juga bergeser kembali, apakah Aam Haris nampaknya juga sudah siap dengan CV Javelin. Di sini Ferry ini nampaknya di layar. Ferry S. Mumu. Kemudian kita lihat ada lagi 48 Sakti Andre Himawan yang tidak akan main-main hari ini, main di kandang sendiri di Jawa Timur, Bung. Iya, betul, Bung Ori. Nampaknya juga ada Farel Ramadhani dengan Hamzah 100 Grup NGK. Iya, selamat siang tentunya rekan-rekan dari Pantai Selatan Kebumen. Iya, agak tekan sedikit Farel ya. Lurah Pantai Petanahan Kebumen. Oh, yes. Kemudian bergeser Aam Haris. Iya, kemudian di bagian berikutnya ada Gufron. Ya, Mama Gufron. Gufron. Gufron beda lagi itu ya. Trisna Jaya. Ya, Fresh Arena. Kemudian Fajar Sodik. Ya. Lumajang yang kemudian terperosok di jalur yang paling belakang. Grid yang belum aman bagi MH. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Ya, kembali lagi kita saksikan bagaimana penguasaan materi daripada tikungan pertama sebagai salah satu handicap yang harus dimainkan, karena beberapa tikungan kali ini memang benar-benar layout yang menantang saya kira bagi para rider. 7 ke kanan, ada 4 ke kiri ya. Yes. Track yang harus dilalui, corner-corner yang akan dilalui oleh para pembalap-pembalap kita. Mari kita nikmati jalannya race yang hari ini. Dan satu persatu para pembalap saat ini tengah melakukan warm up untuk bisa beradaptasi dengan track sirkuit dari Kanjuruhan, Jawa Timur. Dan terlihat saat ini Adiatma AFR Toger, yakni Sakti Andre Himawan, sudah bergabung bersama di sana. Inilah starting grid.
Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan Cita Rasa ini dengan semangat yang sama. Petualangan yang akan terus berlanjut, karena ini rasanya super. Bebek Konsentrasi, Buatan Bung. Bung Orin. Ya, para lokal hero sudah siap kali ini bergeser. Bendera merah nampaknya ataukah? Ya, kita lihat Bendera kuning masih diangkat, Bung. masih diangkat ya, belum, berarti ada 1-2 rider yang kembali menuju ke gridnya masing-masing. Oke, tepat pada pukul 15.05 sesuai jadwal schedule kita akan segera dilepaskan para pembalap-pembalap kita. Inilah the local hero Jawa Timur. Lampu sesaat lagi akan dinyalakan. Perhatikan, tampaknya tidak akan menunggu lama. Bendera akan segera hijau tampaknya. Tidak sesuai pada gridnya. Dia kena penalti, nampaknya diberangkatkan dari grid paling belakang dari urutan pembalap di bagian belakang. Ya. Oke. Iya, dia tampaknya melakukan sebuah kesalahan. Perlu diketahui bahwa ketika warm up sudah diberlakukan, Jamil, tidak ada kesempatan lagi bagi para pembalap untuk mendapatkan bantuan teknis kecuali di pit area, dan pembalap tersebut juga harus melakukan start dari pit, tidak dibenarkan untuk kembali ke gridnya. Oke, dan saat ini balapan sudah dimulai. Kita ambil gambarnya dari udara, dan teman-teman yang berada di sirkuit Kanjuruhan, mari kita lihat siapakah yang akan tercepat pada final bebek 2 tak standar lokal Jawa Timur. Ada pertempuran yang luar biasa. 5 pembalap tertinggal, 1 rider terbentur, dan kali ini nampaknya ia harus berjumpa di permukaan aspal Kanjuruhan. Jamil. Betul sekali Bung Orin, sebagai pendatang baru nampaknya King 23 M. Afin ya berhasilkah kemudian berada pada posisi tercepat untuk lap pertamanya kali ini. Dan terus gempuran terjadi, di belakangnya ada Kiki Aransa, Tommy Salim, kemudian juga Rexy Desmaina, dan juga ada Ferry S. Mumu nampaknya. Ada 5 rider super kita kali ini, lokal Jawa Timur dengan tunggangan yang berbeda. 2 tak standar 125 cc, kembali menambah speednya kali ini untuk bisa kembali menguasai pertarungan pada sisi line paling depan, sektor paling depan, yang tentu saja grup ini dikuasai oleh M. Afin nampaknya. Ya, cukup bertenaga. Apa yang menjadi racikan tunggangan kuda besi tunggangan King 23 kali ini masuki pada tikungan pertama, kembali lagi menuju lap yang kedua. Kiki Aransa berhasil untuk kemudian menjalankan aksi terbaiknya, karena di belakang juga ada Tommy Salim dengan Ios Stur Tarpan ADS 111. Ya, Laju kecepatan yang luar biasa. Kiki Aransa berada di urutan kedua. Ia berusaha untuk melakukan perlawanan dari beberapa sisi. Overtake tampaknya terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh jagoan-jagoan kita, termasuk tampaknya Tommy Salim. Luar biasa, mampu Kiki memanfaatkan Aransa. ya kesalahan di sana Bung Orin. Iya, berhasil tampaknya. Terbuka sedikit dan celah itu dimanfaatkan dengan baik oleh Tommy Salim nampaknya. Ya, meskipun demikian Kiki Aransa tidak ambil diam begitu saja Bung Orin. Ya, bersih tegang kemudian merapat kembali pada jarak yang semakin mendekat di setiap tikungan, namun menjauh di dalam jalur street terbaiknya, dan tentu saja high speed corner masih dikuasai oleh Tommy Salim. Tommy Salim yang berada pada posisi runner up, berusaha untuk menjaga konsisten putaran roda dan karakter mesin agar tetap terjaga.
Perhatikan riding style dari pembalap berpengalaman asal Surabaya Tommy Salim yang terus diburu begitu lekat, yakni rekan satu permainan Anda dalam balapan-balapan di Jawa Timur adalah 32. Ada di sini siapa lagi kalau bukan Kiki Aransa. Kiki Aransa mencoba mengambil line dengan baik. Slipstream ia lakukan untuk memastikan dirinya berada tepat di belakang dari Tommy Salim tanpa ada kendala dengan line yang sempurna. Perjuangan yang apik tampaknya ditunjukkan oleh Tommy Salim untuk berada pada posisi runner up dan juga menjaga keberadaan laju pembalap yang merupakan asuhannya atau rekan dari Surabaya, yakni Kiki Aransa. Kita perhatikan Kiki Aransa mencoba untuk memberikan perlawanan. Akankah pembalap muda Kiki Aransa akan menerobos kekuatan dari seniornya Tommy Salim? Tampaknya sedikit dijaga laju dari pembalap Tommy Salim 75 di urutan kedua agar tetap konsisten untuk memastikan laju motornya berada di deretan terbaik. Sementara pressure yang dilakukan oleh seorang Kiki Aransa kali ini memang menjadi salah satu hal yang harus dihindari oleh Tommy Salim. Pembalap asli Surabaya kali ini yang terus menggeber tunggangan 125 cc standar 2 langkah kali ini memang harus terjaga konsentrasinya agar bisa mendekat kepada posisi pertama yang dikuasai oleh pembalap yang berasal dari Kota Batu, Jawa Timur. Peraih medali emas pada ajang Porprov kali ini memang ingin menunjukkan tajinya di kandang sendiri, bermain lebih spesifik untuk mengungguli rival-rivalnya meskipun datang dari tetangga kota sendiri. Nampaknya sangat sedikit kemungkinan nampaknya akan diambil oleh Tommy Salim. Benarkah akan demikian? Kemudian kita saksikan strategi yang diamankan kali ini. Masih ada sisa 4 lap pertarungan di mana Tommy Salim masih kemudian menepikan lagi, masih merahasiakan skenario yang akan dimainkan di tengah pertarungan sengit di R pertama kembali menuju lap yang ke-8, Bung Orin. Wow. Kita perhatikan bersama Ferry S. Bungmu yang menjaga laju motornya di urutan yang kelima. Ia berusaha untuk bisa memastikan dirinya tampil memasuki kekuatan-kekuatan yang telah dimiliki oleh Kiki Aransa, kemudian juga ada Tommy Salim. Kita perhatikan saudara, gejolak perebutan posisi utama masih diciptakan oleh 3 pembalap yang berada di sektor bagian depan. Inilah dia pembalap senior 75, Tommy Salim masih di layar Anda. Sementara M. Avin, pembalap 142 M. Avin King 23 sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya. King 23 luar biasa sekali. Beberapa sisi tikungan ia lalui dengan cepat. Pembalap ini meregangkan jaraknya dengan 2 kontainer yang berada di belakangnya. Akankah berhasil pembalap nomor start 142 M. Avin untuk berada pada puncak posisi? Inilah King 23 yang tampil begitu bagus dan dominan pada setiap putarannya. Di sisi-sisi dari Aspira Premio dan juga Super Challenge, pembalap ini melajukan motornya dengan tekanan-tekanan yang begitu prima. Sedikit pun ia tidak mengendorkan laju motornya. Inilah King 23, the last lap, the final lap. King 23 masih menjadi leader jalannya balapan. Lap penentu, the last lap. Tentu saja M. Avin kali ini tidak akan begitu sedikit pun mengendorkan daripada gas yang dibuka lebar-lebar kali ini. Ada determinasi yang kemudian bisa terhindar dari Tommy Salim yang berada di belakangnya dengan jarak 1 tikungan ke tikungan yang berikutnya, di mana M. Avin kali ini balap berasal dari Kota Batu menjadi yang terbaik menuju pada R terakhir. Dan congratulations, finish pertama nampaknya diambil oleh pembalap King 23. Menyusul keberangkatan berikutnya Tommy Salim di urutan kedua, sementara Kiki Aransa finish pada posisi ketiga. Reksi Desmayana di posisi keempat
dan juga ada lokal Jawa Timur Ferry S. Mumu yang kemudian berhasil tanpa ada bendera biru berhasil finish di peringkat kelima Bung Orin Sugawa. Iya, materi pertarungan pembalap-pembalap lokal hero Jawa Timur begitu apik. Dan kalau kita perhatikan bersama, mereka merupakan pembalap-pembalap yang hafal akan karakteristik sirkuit-sirkuit non permanen atau pasar senggol. Oke, kita akan lihat bagaimana kemeriahan, keseruan dari sang pemenang yang sesaat lagi akan kita ikuti selebrasi kemenangan dari pembalap King 23. Dia adalah M. Afin. Selamat untuk M. Afin. Melakukan start dari posisi utama. Oh, ada saweran yang nampaknya ia terima kembali. M. Afin siang hari ini di lokal Jawa Timur yang berbedaan King 23 tanpa sedikit pun mengandungkan laju motor yang akhirnya dalam kelas yang baru saja Anda saksikan bebek 2 tak standar 125 cc open lokal Jawa Timur. Di layar Anda saat ini bisa Anda lihat karakteristik dari sirkuit Stadion Kanjuruhan yang tentunya didesain oleh rekan-rekan dari Genta Auto and Sport dengan 11 tikungan, ada 4 tikungan ke kiri dan ada 7 tikungan ke kanan yang tentunya cukup memanjakan bagi para pembalap-pembalap kita. Saat lagi kita akan segera bergabung ke podium juara. Geser dikit dong. Boleh minta tepuk tangannya untuk Afin. Congratulations Afin. Ini wajah yang tidak asing karena tadi baru aja kita wawancara nih, tadi sempat podium 4 untuk kelas bebek 4 tak dan sekarang kamu juara 1 untuk kelas bebek 2 tak. Apa kamu lebih nyaman dengan bebek 2 tak atau gimana nih, Vin? Ya tentunya dari motor juga, dari sesi KTT kemarin motor udah ketemu kencang memang. Sekarang Gimana? Puas nggak nih dengan hasilnya? sangat puas sekali. Oke, sama-sama dong yang udah ngedukung kamu. Setelah ini masih ada kelas lagi? Masih? Masih ada kelas lagi. Oke, kalau gitu congratulations sekali lagi dan good luck untuk kelas berikutnya. Tetap saksikan terus Super Challenge Super Prix Race 2026. Ini rasanya super. Oke, Thank you. Kembali kita ke podium super ya. Super podium kali ini di peringkat kelima. Saya persilakan Ferry S. Mumu untuk beranjak menuju podium 5. Ya, sementara super podium keempat dikuasai oleh Rexi Desmana dan peringkat ketiganya Kiki Aransa. Saya persilakan naik podium 3 Kiki. Runner up dikuasai oleh Tommy Salim. Menuju pada peringkat pertama super podium adalah pembalapnya King 23 M. Afin. Kami mohonkan kepada Bapak Irul selaku ketua Pengcap Malang ya. Abahnya Farudil Adam ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih
selaku Ketua IMI Malang untuk kemudian menyerahkan kepada Ferry S. Mumu tanpa ada halangan daripada bendera biru ya. Ferry S. Mumu, kemudian peringkat 4 Reksi. Ya. Reksi Serba Usaha Marmer Tulungagung. Bib, selamat Bib. Kemudian di peringkat ketiga Kiki Aransa dan peringkat 2 Tommy Salim, Iostor Tarpan DS Triple One. Dan inilah dia 10 lap terbaik dimenangkan oleh M. Afin dari King 23. Saya persilakan juga menerima paket dari Fuboru. Ya, balik kanan untuk diambil gambar terbaiknya. Ya, 3, 2, 1. Selamat sekali lagi. Congratulations untuk para jawara.